Presiden Joko Widodo baru saja menyelesaikan kunjungan bersejarah ke 3 negara, yaitu ke China, ke Jepang, dan ke Korea Selatan. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas apa sebenarnya makna kunjungan Presiden Joko Widodo ke Beijing, ke Tokyo, ke Seoul. Nah, dalam kesempatan ini saya lebih fokus kepada bahasan atas press release atau keterangan pers yang disampaikan oleh Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi dalam membahas hasil-hasil kunjungan dari Presiden Jokowi selama 3 hari, tanggal 26, 27, 28 Juli yang lalu. Nah, baik, selamat datang di channel Tirta Mursitama. Di channel ini, teman-teman kalian semua akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Dalam kesempatan ini adalah segmen 5 menit ber-HI. Mari kita belajar hubungan internasional yang membumi, yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Baik, langsung saja kita bahas apa saja sebenarnya makna kunjungan Presiden Jokowi ke 3 negara tadi, negara-negara penting di Asia Timur. Nah, ada 4 poin yang disampaikan Ibu Retno Marsudi dalam keterangan persnya. Nah, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama, menurut beliau kunjungan Jokowi ini berhasil memperkokoh kerjasama ekonomi. Nah, bagaimana kita membahas ini? Tentu kunjungan kali ini memang secara prestasi untuk ekonomi, investasi, perdagangan ini luar biasa. Karena Jokowi atau Indonesia mendapatkan komitmen investasi yang luar biasa dari China, dari Jepang, maupun juga dari Korea Selatan. Nah, negara-negara tersebut memberikan komitmen untuk mengembangkan infrastruktur, baik itu yang ada di rencana di pendirian ibu kota Nusantara ya, atau juga ada proyek-proyek lain ya di Indonesia. Nah, terutama untuk Korea Selatan, misalnya beberapa perusahaan itu sudah berkomitmen untuk mendukung Indonesia ya dalam pengembangan energi baru ya terbarukan dan juga pengembangan baterai listrik ya, baja, kendaraan listrik dan lain sebagainya. Ini tentu merupakan satu dukungan ya, boosting yang luar biasa untuk pemerintahan Joko Widodo. Tentu investasi yang diperkirakan lebih dari 100,69 triliun ini yang seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Nah, ini juga kita harapkan dapat terrealisasi ya dalam waktu dekat, apakah pada akhir tahun 2022 atau mulai di 2023. Nah, jadi saya cenderung setuju bahwa kunjungan ini berhasil memperkokoh kerjasama ekonomi di kawasan Asia Timur, khususnya antara Indonesia, China, Jepang maupun Korea Selatan. Tentu dengan variasi-variasi yang tersendiri. Yang menarik menurut saya adalah tidak hanya komitmen antara negara dan negara atau state to state, tapi lebih juga antara komitmen state dan perusahaan-perusahaan. Ya, dalam hal ini ada 10 perusahaan dari Korea Selatan yang siap mendukung kerjasama ekonomi Indonesia. Kita tahu saat ini Korea Selatan luar biasa memberikan investasi termasuk 6 yang terbesar sebagai investor asing, dan harapan dari Menteri Bahlil itu bahkan bisa meningkat ke 5 besar gitu tidak lama lagi gitu. Nah, ini menunjukkan satu hal yang positif. Tentu ini dibutuhkan kerja-kerja yang luar biasa agar komitmen-komitmen tadi benar-benar terrealisasi. Nah, kemudian apa poin yang kedua? Poin yang kedua menurut Menteri Retno ya, Ibu Menlu adalah memperkuat hubungan Indonesia ya, dan khususnya dengan negara-negara di dunia. Tentu hal ini memperkuat seiring dengan sepak terjang Indonesia yang berusaha untuk terus membuka jalan terutama dalam penyelesaian krisis Rusia dan Ukraina. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia punya standpoint yang tinggi, punya dignity juga, punya pride juga sebagai negara besar yang bisa memainkan peran yang
yang penting dalam situasi yang menurut saya sedang tidak kondusif seperti sekarang ini. Situasi yang penuh ketidakpastian, di semua belahan dunia banyak sekali terjadi, dinamika yang tidak menguntungkan ya, dan semua negara sekarang ini sedang, eee berusaha untuk mempertahankan diri ya paling tidak dari sisi ekonomi karena, beberapa tekanan inflasi yang tinggi, kemudian juga, apa namanya, pasokan-pasokan energi yang dikhawatirkan akan mengganggu tidak hanya kepada industri, tapi juga bahkan mengganggu kepada konsumsi masyarakat langsung dan itu sudah berdampak langsung di beberapa negara Eropa. Dalam konteks ini, Indonesia berhasil melakukan breakthrough, ya menunjukkan bahwa sebagai, pemimpin negara besar, Jokowi dan khususnya dalam hal ini juga membawa nama besar Indonesia, mampu tetap memainkan, peran ya dalam percaturan, hubungan internasional. Dan ini selalu saya sampaikan surplus diplomasi Indonesia ini harus bisa dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan domestik, untuk kesejahteraan masyarakat dan juga harus dikomunikasikan, secara positif kepada masyarakat Indonesia ya, para warga negara Indonesia baik yang ada di Indonesia maupun di luar, bagaimana ini terorkestrasi untuk mendukung, Indonesia akan semakin maju gitu. Nah ini menurut saya poin kedua, ini saya juga setuju ya bahwa, kunjungan Jokowi itu memperkuat Indonesia khususnya dalam hubungan dengan, negara-negara di Asia Timur. Apalagi negara-negara itu juga merupakan negara yang memiliki hubungan sejarah strategis yang panjang sebagai, partner Indonesia gitu ya, eee, baik itu, China, Jepang maupun akhir-akhir ini Korea Selatan. Dan, para pemimpin negara di ketiga negara tersebut juga sangat mendukung Indonesia. Nah, oke lanjutkan lagi. Sekarang apa yang ketiga? Poin yang ketiga yang disampaikan oleh, Menlu Retno Marsudi adalah ketiga pemimpin negara itu mendukung penuh kesuksesan Indonesia dalam memimpin sebagai presidensi G20 dengan, puncaknya pada KTT G20 di November tahun 2022 nanti. Nah, baik China, baik Jepang maupun Korea Selatan terus mendukung ya, Indonesia agar sukses memimpin, eee, keketuaan di G20 ini. Dalam situasi yang, luar biasa turbulensinya ini, mereka semua para pemimpin negara di ketiga negara tersebut, yakin bahwa Indonesia mampu membawa gerbong G20 ini. Nah, saya juga setuju dalam konteks ini, bahwa dengan pembicaraan, dengan para pemimpin negara yang ada di, Beijing, Tokyo maupun Seoul, ini bagi Jokowi merupakan satu kemenangan tersendiri. Karena bagaimanapun juga, setelah ASEAN ya, mereka adalah partner-partner strategis Indonesia dan juga ASEAN. Jadi kalau di ASEAN-nya juga bisa, terbantu dengan baik, sangat kohesif begitu ya. Nah, kemudian lingkar berikutnya, hubungan Indonesia dengan, Korea Selatan, dengan Jepang, dengan Beijing atau dengan China, kalau itu bisa terjalin dengan baik, ya, itu bisa memberikan sinyal hubungan yang lebih baik di level global. Karena kita tahu China memainkan peran yang sangat penting saat ini sebagai kekuatan besar dunia, hubungan kedekatannya dengan Rusia, memiliki proyek yang luar biasa dengan Belt and Road Initiative, dan juga, Jepang yang terus menjadi mitra strategis, Amerika Serikat di Asia Pasifik ya, dan juga dengan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan ya bahwa, eee, Indonesia semakin percaya diri untuk membawa kesuksesan dalam memimpin G20. Tentu dalam kepemimpinan G20 yang diharapkan sukses ini bukan dengan berpangku tangan. Nah, sekali lagi saat ini sekarang saatnya bagaimana semua elemen-elemen bangsa, kementerian, ya akademisi, bisnis, masyarakat, eee, civil society ya, juga, media harus berusaha bagaimana menggalang satu sinergitas bahwa semua harus bersatu untuk menyukseskan kepemimpinan Indonesia di G20 ini. Nah, ini juga tantangan yang luar biasa. Nah,
Lalu apa yang keempat? Nah, sebelum saya lanjutkan yang keempat, saya ucapkan terima kasih masih melihat video ini sampai detik ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan kalau Anda melihat video ini bagus silahkan like ya. Oke, poin yang keempat adalah, menurut Ibu Retno Marsudi, kunjungan ketiga negara tersebut juga bermanfaat pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, tahun depan nanti. Nah, tentu secara simbolis ya, tadi juga sedikit saya singgung, bahwa, ketiga negara ini merupakan partner strategis ASEAN. Jadi, mmm, dengan adanya Indonesia menjadi keketuaan ASEAN ya, di G20 saja didukung apalagi di ASEAN. Jadi ketiga negara itu juga memiliki harapan ya, memiliki juga, eee ekspektasi lah begitu ya, terhadap suksesnya ASEAN. Kalau suksesnya ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia di tahun 2023 nanti, itu juga akan berimbas kepada stabilitas di kawasan ya, terutama, mmm, apa namanya, sebagai kawasan yang damai, bebas nuklir ya, tetapi juga secara ekonomi merupakan satu kawasan yang dinamis. Nah, kalau kawasan yang dinamis, stabil, perdagangannya oke, ekonominya oke, ya investasinya oke, tentu 3 negara itu juga akan happy. Terlepas dari berbagai macam pengaturannya, apa namanya, ide-ide baru ya, ada AUKUS ya, ada berbagai macam upaya narasi yang dibangun di kawasan Asia Pasifik ini, tetapi kita yakin bahwa Indonesia bisa memimpin ASEAN di 2023 dengan ASEAN Centrality dan ini merupakan suatu tantangan ya, tantangan tersendiri di tengah berbagai arrangement yang muncul secara regional maupun global di Asia Pasifik, tentu relevansi ASEAN dipertanyakan dan itu pertanyaan juga, tantangan buat Indonesia dalam memimpin, eee, keketuaan ASEAN di tahun 2023 nanti. PR kita nih, PR kita bersama setelah selesai G20 nanti tahun ini dan gimana memimpin ASEAN di 2023 yang tentunya tidak kalah penting dan menarik ya dan juga, tantangannya juga berat. Tetapi secara teoritis pemimpin G20 ya insya Allah sukses apalagi memimpin, ASEAN yang mungkin skalanya lebih kecil ya. Nah, tentu secara umum dari 4 poin yang disampaikan oleh Ibu Menlu Retno Marsudi, pada dasarnya saya sepakat ya, tetapi sekali lagi kita harus kritis ya. Semua itu saya sering menyebutnya sebagai surplus diplomasi, tapi bagaimana kemudian kita mengimplementasikan, surplus diplomasi tersebut kepada kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang menurut saya menjadi hal yang lebih penting, yang lebih konkret begitu. Nah, tentu namanya diplomasi, yang paling, penting adalah persepsi negara-negara terhadap langkah yang kita ambil. Nah, kalau sudah begini tentu kita sebagai warga negara, ya sebagai bagian dari bangsa ini tentu kita harus mendukung, ya. Mendukung dengan kritis dan konstruktif, ya kalau, secara positif juga, sehingga narasi yang terbangun tidak terjadi decoupling antara perkembangan dunia di tataran, global maupun regional dengan apa yang terjadi di domestik. Makanya bagaimana gunakan keuntungan Indonesia yang hebat di regional maupun global untuk kemajuan domestik. Nah, para menteri juga sudah bekerja keras dan sedang bekerja keras, yang belum bekerja keras mari bekerja lebih keras gitu ya. Dan kita sebagai warga negara berhak tahu, ya kita harus cerewet, kita juga jangan diam saja dan juga kita tidak hanya menghujat, mengkritik tanpa memberikan solusi atau berbuat ya dalam rangka berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Nah, itu tadi beberapa hal yang biasa saya sampaikan, tentu, eee, kunjungan itu tidak semata-mata menyelesaikan semua masalah, tapi kita happy, kita senang bahwa tanggapan positif, secara umum dari ketiga pemimpin negara terhadap Indonesia dan kita yakin apabila ini terjalin maka Indonesia akan semakin maju, ya, semakin, hebat, sejahtera, adil harapannya, dan juga berperan dan dihormati dalam tata kelola hubungan internasional. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian merasakan bahwa video ini baik dan bernilai, silahkan like
dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi dan terima kasih juga. Jangan lupa lihat video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak. Sukses buat teman-teman semua. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.